Assalamualaikum teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai manipulasi laporan keuangan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ufriza Silva Mas Said NPM 20101040004, Zainur Rifai NPM 20101040026, Miranda Jihan NPM 20101040027, dan Zarah Eka Nur NPM 20101040041. Pengertian manipulasi. Secara hukum, istilah manipulasi dalam akuntansi dan pengauditan pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Kata manipulasi digunakan dalam kaitannya dengan pekerjaan audit oleh Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan permohonan pengujian terhadap undang-undang tersebut. Istilah manipulasi diperkenankan untuk digunakan sepanjang dimaknai sebagai perbuatan yang didasari oleh niat jahat untuk mencari keuntungan bagi dirinya atau pihak lain secara melawan hukum. Akuntan publik dilarang untuk melakukan manipulasi atau membantu melakukan manipulasi dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Salah satu jasa yang dapat diberikan oleh akuntan publik adalah audit terhadap laporan keuangan historis. Oleh karena itu, istilah manipulasi juga berlaku dalam laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan itu merupakan terjemahan dari fraudulent financial reporting dari Arens dan kawan-kawan dalam bukunya pada tahun 2012 di halaman 356. Mendefinisikan fraudulent financial reporting sebagai intentionally statement or omission of amounts or disclosure with the intent to deceive user. Dikaitkan dengan istilah manipulasi laporan keuangan, definisi tersebut meliputi 4 unsur. Di antaranya yang pertama, adanya niatan jahat atau intention. Kemudian yang kedua, adanya perbuatan yang mengakibatkan salah saji atau misstatement atau penghilangan atau omission. Kemudian, salah saji atau penghilangan dilakukan terhadap jumlah atau amounts atau pengungkapan atau disclosures. Kemudian yang terakhir dengan maksud menipu atau deceive, penggunaan laporan keuangan. Tujuan dari menipu laporan keuangan itu merupakan kalimat lain dari mencari keuntungan bagi diri sendiri ataupun pihak lain. Kata menipu itu juga diartikan sebagai menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, penggunaan laporan keuangan mengalami peristiwa yang dalam bidang ekonomi itu disebut dengan adverse selection atau salah pilih. Moral hazard itu bisa diartikan sebagai keadaan di mana adanya informasi asimetris atau informasi yang tidak sempurna, yaitu ketika satu pihak memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak yang lain, karena pihak lain ini tidak dapat mengakses informasi tersebut. Bahaya moral terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki peluang untuk menanggung resiko tambahan yang berdampak etika pada pihak lainnya. Kemudian, istilah moral hazard sendiri itu berasal dari abad ke-17 dan secara luas digunakan oleh perusahaan asuransi Inggris pada abad ke-19 oleh Dembe dan Boden. Penggunaan awal istilah ini mengandung konotasi etika, menyiratkan manipulasi atau fraud, atau perilaku tidak bermoral. Kemudian pada peraturan Bapepam nomor 8G2 mewajibkan utama dan direktur keuangan untuk menandatangani surat pernyataan yang pada dasarnya memuat pernyataan bahwa yang pertama, mereka bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kemudian yang kedua, laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian semua informasi dalam laporan keuangan dimuat secara lengkap, benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Dan yang terakhir, mereka bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal. Kemudian pada pasal 90
dan 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UUPM mengatur bahwa informasi tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material merupakan tindak pidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu manajemen laba. Inti dari pengelolaan laba adalah mengatur perhitungan laba sehingga memperoleh gambaran hasil usaha yang paling diinginkan oleh manajemen. Pengelolaan laba dimungkinkan karena sifat dari laporan keuangan yang di dalamnya terdapat banyak sekali nilai-nilai yang didasarkan atas taksiran. Pengelolaan laba dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi biasanya melalui pengelolaan pendapatan dan beban. Umumnya definisi saat pengakuan dan pengukuran pendapatan telah diatur dalam standar akuntansi. Ada yang sederhana, ada juga yang kompleks, ada yang sangat pasti, ada yang juga memerlukan interpretasi. Pengelolaan laba melalui pendapatan yang dapat dilakukan dengan penentuan saat pengakuan pendapatan atau penentuan jumlah pendapatan yang diakui. Pengelolaan laba melalui beban juga dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu saat pengakuan beban, yang kedua jumlah yang diakui sebagai beban. Pengakuan beban dapat dilakukan lebih awal atau lebih lambat dari yang ditentukan oleh standar akuntansi. Pengakuan lebih lambat dari suatu beban akan mengakibatkan beban periode yang bersangkutan menjadi lebih kecil, sehingga laba yang dihasilkan akan lebih besar. Pengelolaan laba melalui pengukuran beban banyak terkait dengan masalah penilaian aset. Karena cara penilaian yang berbeda, manajemen dapat mengklasifikasikan aset sesuai dengan keinginannya. Misalnya, surat-surat berharga yang dapat diklasifikasikan sebagai marketable, available for sale, atau held to maturity. Cara penilaian ketiga jenis surat berharga tersebut berbeda, sehingga akan menghasilkan beban yang berbeda. Padahal, satu-satunya kriteria yang dapat digunakan untuk klasifikasi adalah niat manajemen, sehingga klasifikasi dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya yaitu manajemen laporan posisi keuangan. Manipulasi laporan keuangan tidak hanya dilakukan melalui pengelolaan laba. Memperoleh posisi keuangan yang bagus di laporan posisi keuangan juga merupakan bagian dari manipulasi laporan keuangan. Apalagi jika regulasi atau kontrak mengharuskan adanya rasio-rasio tertentu di laporan posisi keuangan yang harus dipenuhi. Misalnya rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio dan rasio modal kerja atau working capital ratio. Pengelolaan laporan posisi keuangan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran posisi keuangan yang paling diinginkan oleh manajemen. Pengelolaan laporan posisi keuangan dapat dilakukan dengan dua hal berikut. Yang pertama, pengaturan penyajian atau presentation. Yang kedua, penghilangan atau omission. Pengelolaan laporan posisi keuangan tidak harus berdampak terhadap laba, yaitu pendapatan atau beban, karena tujuannya memang hanya ingin memperbaiki tampilan posisi keuangan. Pengaturan penyajian dilakukan dengan mengalihkan penyajian suatu aset atau liabilitas ke klasifikasi yang menguntungkan. Masing-masing klasifikasi tersebut diperlukan untuk menghitung rasio-rasio guna penilaian kesehatan perusahaan, misalnya likuiditas dan solvabilitas. Pengalihan penyajian dapat dilakukan dengan menyajikan suatu aset yang seharusnya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar menjadi aset lancar. Dengan cara ini, jumlah aset lancar akan disajikan terlalu tinggi atau overstate, sedangkan aset tidak lancar menjadi terlalu rendah atau understate. Penyajian aset lancar yang lebih besar akan menghasilkan rasio-rasio lancar yang lebih baik. Umumnya, penghilangan atau omission terjadi pada pos liabilitas. Penghilangan pada sisi aset jarang terjadi. Penghilangan berarti ada liabilitas yang tidak dicatat atau unrecord. Cara penghilangan yang lain adalah dengan tidak mencatat liabilitas yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan Special Purpose Entity atau SPE atau Special Purpose Vehicle atau SPV yang berada di bawah kendalinya. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan SPV atau SPE itu juga tidak dikonsolidasikan sehingga liabilitas akan dilaporkan pada masing-masing perusahaan tersebut. Manajemen pengungkapan. Manipulasi laporan keuangan dapat terjadi melalui tidak cukupnya pengungkapan atau disclosures yang harus dilakukan. Ketidakcukupan pengungkapan dapat dikategorikan sebagai penghilang atau omission.
pengungkapan diperlukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan pembaca. Pengungkapan juga perlu dilakukan untuk hal-hal yang mempengaruhi kegiatan perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. Ketidakcukupan pengungkapan dapat mengakibatkan laporan keuangan yang bersangkutan dianggap menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. Penentuan menyesatkan atau tidaknya merupakan bagian dari manajemen pengungkapan atau disclosures management. Syarat pengungkapan adalah kecukupan. Artinya, sesuai dengan keharusan minimal yang ditetapkan oleh standar akuntansi. Pengungkapan yang berlebihan juga tidak diperlukan. Kecurangan pelaporan keuangan. 1. Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau non-finansial. Yang kedua, penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas atau kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran biaya secara curang, fraudulent disbursement. Yang ketiga, korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat atau petugas yang secara tidak sah dapat dibenarkan memanfaatkan pekerjaannya dan karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, dengan melanggar kewajiban dan hak orang lain juga. ACVA membagi kasus fraud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu 1. Asset misappropriation. Fraud ini didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau pencurian aset dan harta perusahaan atau yang terkait perusahaan. Hal ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya dapat diukur. Yang kedua, fraudulent statements. Tindak kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Caranya, dengan merekayasa data transaksi atau laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga, corruption. Tindakan ini banyak terjadi di negara-negara yang penegakan hukumnya masih lemah dan tata kelola yang belum baik. Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena oknum yang bekerja sama saling menikmati keuntungan. Hal ini termasuk menyalahgunakan wewenang, penyuapan, penerimaan yang tidak sah, dan pemerasan secara ekonomi. Yang selanjutnya yaitu skandal akuntansi. Skandal akuntansi yang pernah terjadi adalah yang pertama, WorldCom. Perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat mengakui telah melakukan skandal akuntansi yang menyebabkan perdagangan sahamnya di bursa Nasdaq terhenti. Beberapa minggu kemudian, WorldCom menyatakan diri bangkrut. Perusahaan telah memberi gambaran yang salah tentang kinerja perusahaan dengan cara memalsukan miliaran bisnis rutin sebagai belanja modal, sehingga labanya overstate sebesar 11 miliar dolar pada awal 2002. Perusahaan juga meminjamkan uang lebih dari 400 juta dolar kepada CEO-nya waktu Bernard Ebbers untuk menutupi kerugian perdagangan pribadinya. Ironisnya, meski didakwa telah melakukan pemalsuan, konspirasi dan laporan keuangan yang salah, mantan CEO WorldCom tersebut mengaku tidak bersalah. Yang kedua, Enron Corp. Perusahaan terbesar ke-7 di Amerika Serikat yang bergerak di bidang industri energi. Para manajernya memanipulasi angka yang menjadi dasar untuk memperoleh kompensasi moneter yang besar.
Praktik kecurangan yang dilakukan antara lain yaitu di divisi pelayanan energi, para eksekutif melebih-lebihkan nilai kontrak yang dihasilkan dari estimasi internal. Pada proyek perdagangan luar negerinya, misal di India dan Brazil, para eksekutif membukukan laba yang mencurigakan. Strategi yang salah, investasi yang buruk, dan pengendalian keuangan yang lemah menimbulkan ketimpangan neraca yang sangat besar dan harga saham yang dilebih-lebihkan. Akibatnya, ribuan orang kehilangan pekerjaan dan kerugian pasar miliaran dolar pada nilai pasar. Kasus ini diperparah dengan praktik akuntansi yang meragukan dan tidak independennya audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP Arthur Andersen terhadap Enron. Arthur Andersen yang sebelumnya merupakan salah satu tidak hanya melakukan memanipulasi laporan keuangan Enron, tetapi juga telah melakukan tindakan yang tidak etis dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Independensi sebagai auditor terpengaruh dengan banyaknya mantan pejabat dan senior KAP Arthur Andersen yang bekerja dalam Departemen Akuntansi Enron Corp. Yang terakhir ada regulasi. Skandal akuntansi yang marak terjadi pada awal 2000-an mengakibatkan Senat Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang yang disebut dengan Sarbanes-Oxley Act atau SOX tahun 2002. Brooks and Dunn menyebutkan bahwa SOX terutama yang bertujuan untuk mengatasi krisis kredibilitas terhadap tata kelola perusahaan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pasar modal. Beberapa hal penting yang diatur dalam SOX diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari Dewan Direksi, Dewan Komite, dan Auditor atau Angkutan Publik. Yang kedua, pengurangan benturan kepentingan yang akan mempengaruhi direksi, eksekutif, auditor, atau angkutan publik. Yang ketiga, memastikan bahwa komisaris memperoleh informasi cukup tentang rencana dan kegiatan perusahaan, informasi tentang kecukupan kebijakan perusahaan dan pengendalian internal, dan informasi yang dapat memastikan kepatuhan termasuk peranan whistleblower. Yang keempat, memastikan bahwa komisaris memiliki kompetensi yang cukup di bidang keuangan dan keahlian lain yang diperlukan. Yang kelima, memastikan bahwa laporan keuangan sudah akurat, lengkap, dapat dimengerti, dan transparan. Yang keenam, memastikan bahwa standar akuntansi telah memadai untuk memproteksi investor. Dan yang terakhir, memastikan bahwa regulasi dan pengawasan terhadap akuntan publik yang mengaudit perusahaan publik, serta penunjukan dan parameter kinerja mereka telah memadai dan tepat untuk melayani kepentingan publik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.